Oke, saya juga dari Di sini saya dari Kimso dengan mosi organisasi sebagai faktor penghambat belajar. Di sini saya setuju bahwa organisasi sebagai faktor penghambat belajar karena di setiap kegiatan organisasi itu terkadang waktu kita sering katakan sering bentrok dengan waktu pembelajaran. Jadi di saat ada pembelajaran dan ada waktu organisasi itu terkadang kita sulit membagi waktunya. Dengan contoh ini pengalaman saya pribadi di saat belajar sedang ulangan dan di saat ada organisasi itu ada acara, saya bingung akan memilih ulangan dulu ataupun organisasi dulu. Terkadang kita berpikir kalau misalkan kita ke organisasi dulu, kita ulangannya dari mana. Dan tipe-tipe saya itu adalah orangnya gak mau ketinggalan belajar. Jadi kalau misalkan ketinggalan belajar, bawaan belajarnya turun, semangatnya turun. Nah, kalau misalkan kita pilih ulangan dulu, terkadang kita gak enak ke teman organisasi kita. Jadi, ini udah telat, mau bantuin apa? Kadang kalau kitanya telat datangnya itu suka udah selesai semua gitu tuh. Nah, yang kedua, dikala organisasi sama belajar itu bentrok, daya ingat anak tidak selalu sama dan daya ingat anak itu berbeda-beda. Ada kalanya daya ingat anak itu ada yang cepat tanggap dan ada kalanya daya anak itu kurang tanggap atau kurang bisa mengerti dalam hal belajar. Mungkin memang ada beberapa alternatif. Bisa bertanya dengan teman, bisa bertanya dengan gurunya langsung. Tapi menurut saya yang sudah saya katakan, jikalau saya sudah ketinggalan pelajaran, saya akan sedikit kurang semangatnya. Dan yang ketiga, menyita waktu lebih banyak. Contohnya di saat kitanya sedang libur, sedang istirahat, terkadang organisasi itu menyita waktu kita. Jadi jika orang lain beristirahat, kita suruh datang. Dan itu mungkin sebagian besar anak pasti waktu itu sebagai belajar ataupun sebagai hiburan, sebagai waktunya bersama keluarga, tapi dipakai organisasi. Dan untuk organisasi itu mengganggu proses pembelajaran. Contohnya jika waktu malam terkadang kita menggunakan waktunya sebagai untuk mengerjakan tugas, untuk membantu orang tua kalau ada yang jualan malam. Dan setelah saya melakukan kegiatan di organisasi itu menyita banyak sekali tenaga yang membuat saya kelelahan di waktu malam yang harusnya saya belajar dan mengerjakan tugas, tetapi dipakai waktunya untuk beristirahat. Dan mungkin orang tua memaklumkan, tapi saya sendiri itu kurang berkenan di hati gitu loh. Orang tua capek-capek kita nggak perlu langsung bantu, itu serasa bukan diri saya gitu loh. Di sini juga tertera melatih kepemimpinan. Kepemimpinan itu bisa dilatih dengan cara kita sering berinteraksi dengan lawan bicara yang lebih tinggi ataupun yang lebih berpengalaman. Jadi kita kalau misalkan berbicara ataupun berinteraksi dengan orang yang lebih berpengalaman, itu lambat laun pembawaan bicaranya kita, mentalitasnya kita, terus berbicara di depan umumnya kita pasti sedikit bertambah. Ada pepatah yang mengatakan jika kita bergaul dengan orang yang jual minyak wangi, pasti badan kita baunya wangi. Kalau misalkan orang yang jualan dengan yang berjualan pinggang, pasti lambat laun bau badan kita akan sedikit amis. Jadi bergaullah dengan orang yang sedikit lebih tinggi dan kalau dibilang lebih tinggi dari kita pengalamannya. Di sini juga belajar mengatur waktu dengan baik. Kenapa kalau misalkan belajar mengatur waktu dengan baik bisa kan diterapin di rumah? Karena diterapin di rumah juga bisa kayak menulis schedule-nya terlebih dahulu, langkah-langkah demi langkah melaksanakan kegiatan di setiap harinya. Contohnya jam sekian saya harus begini, jam sekian saya harus begini, dan harus diterapkan dengan konsisten dan tepat waktu. Terus di sini menambah wawasan dan pengalaman. Menurut saya wawasan dan pengalaman itu bisa didapat dari mana saja dan tidak dari organisasi saja tentunya. Bisa saja kita semakin rajin kita untuk belajar dan semakin
dipercaya kita oleh guru untuk menyelesaikan tugas dalam suatu pembelajaran itu, mungkin kita bisa dapat pengalaman lebih langsung mengerjakan atau mewakili sekolah. Cukup Putra, cukup. Terima kasih. Oke, berikutnya untuk pembicara satu dari paslon OSIS, silakan sampaikan argumen Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mosi, di mana Mosi organisasi sebagai faktor penghambat belajar. Menurut saya, organisasi sebagai faktor penghambat belajar itu tidak selamanya benar. Dikarenakan apa? Dalam organisasi itu ada yang namanya time management atau mengatur waktu, manajemen waktu. Di mana itu seharusnya di setiap anggota kepengurusan organisasi itu telah menguasai manajemen waktu itu, yang nantinya akan diterapkan kepada sistem belajar yang dia lakukan di sekolah. Semisal kalau dia ketinggalan pelajaran, ya dia harus menghubungi kepada guru yang bersangkutan. Kalau dia ketinggalan ulangan, berarti dia juga harus mengikuti ulangan susulan yang dilakukan. Time management berarti kita bisa memanajemen waktu, di mana organisasi dan waktu belajar itu dibagi. Jadi schedule-nya dalam kepengurusan organisasi itu harus sistematis dan tepat sebagai layaknya organisasi, sebagai layaknya pengurusan di organisasi dan siswa di sekolah yang kewajibannya adalah belajar. Di mana tanggung jawab di organisasi diperlukan dan di mana tanggung jawab di siswa itu diperlukan untuk belajar, layaknya siswa pada umumnya. Lalu juga saya tidak setuju dengan Mosi, dikarenakan apa? Organisasi itu melatih kerjasama, di mana di setiap acara itu pasti ada yang namanya struktur kepemimpinan atau struktur pelaksanaan, di mana yang paling atas itu ada ketua pelaksana, wakil, dan bagian-bagian lainnya yang menghubungkan satu sama lain. Di ketua pelaksana mengatur seluruh dari kepanitiaan yang berlangsung, di mana semua juga kepanitiaan mendapatkan jatah dan akan terjalin kerjasama yang sangat kuat di dalam itu. Yang kedua itu ada melatih kepemimpinan. Layaknya organisasi juga, organisasi itu mempunyai visi misi dan tujuan, yaitu menciptakan kader-kader berkualitas yang dapat diturunkan ke dalam masyarakat. Selanjutnya itu ada menambah wawasan. Ya selain menambah wawasan di dalam pelajaran, ya pelajaran ekstra seperti matematika, fisika, kimia, dan lain-lainnya. Di organisasi sendiri menambah wawasan. Wawasan apa itu? Wawasan sosial. Wawasan sosial di mana? Wawasan mencari stigma masyarakat sekolah, masyarakat luar, di mana pemikirannya itu beda-beda. Kita harus bisa memikirkan orang ini yang seperti ini, dan kita harus menghargai orang ini yang seperti ini. Jadi menambah wawasan itu dalam organisasi itu sangat kuat untuk kehidupan keberlangsungan di masyarakat di kemudian hari. Yang selanjutnya keberhasilan melaksanakan kegiatan. Pastinya dalam sebuah kegiatan itu ada di mana saatnya kita berhasil untuk menjalankan perintah dari ketua pelaksana, dan kegiatan itu dikatakan berhasil jikalau semua itu bekerja sama. Dalam poin yang tadi, kerjasama itu sangat penting dalam organisasi, dan keberhasilan juga ditentukan oleh semua anggota organisasi dan ketua pelaksana dalam organisasi tersebut. Jikalau ada miscommunication di antara itu, maka dikatakan kegiatan itu akan hancur lebur dikarenakan adanya miscommunication. Selanjutnya, kenapa organisasi itu menghambat aktivitas belajar? Karena di dalam setiap individu itu pasti mempunyai rasa ambisi yang kuat dalam diri mereka sendiri, di mana mereka
mementingkan satu kepentingan tertentu untuk dijalankan terlebih dahulu dan kepentingan lainnya ditunda atau bahkan dihilangkan atau dihapus dalam kehidupan mereka. Cukup Akmal. Terima kasih. Oke, silakan dari pembicara 2 MPK, silakan sampaikan argumen sanggahan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan argumen. Jadi dari pihak kota melatih kerjasama. Melatih kerjasama itu enggak perlu harus di organisasi. Kita bisa ngambil dari beberapa contoh. Misal dalam kerja kelompok kan bisa melatih kerjasama, nggak perlu harus dari organisasi. Terus melatih kepemimpinan. Nah, saya saudara Putra sebutin kalau melatih kepemimpinan itu nggak melulu harus dari ekskul. Nggak melulu harus dari organisasi. Kita bisa ngambilnya dari ekskul. Dari ekskul juga kita kan kayak ada ketua gitu. Nah, di situ kita bisa melatih kepemimpinan dari situ juga. Terus belajar mengatur waktu dengan baik. Belajar mengatur waktu dengan baik itu enggak gimana ya? Kita tuh enggak bisa terus-menerus terpaku sama organisasi. Sedangkan di rumah kita kan nggak tahu. Mereka nggak tahu kalau di rumah kita lagi ada apa. Nah, kita kan Nggak apa, boleh dibantu kok. Nah, belajar mengatur waktu dengan baik itu di rumah. Pada saat di rumah pasti ada kegiatan yang bakal menyita waktu kita lebih banyak. Jadi kalau Gimana? Cukup atau lanjut? Cukup. Oke. Kalau sudah cukup, diteruskan untuk pembicara 2 dari pihak OSIS. Silakan kalian sampaikan argumen kalian dan sanggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pendapat atau kontra dari mosi tersebut. Kegiatan organisasi adalah sebuah pembelajaran dan pengalaman yang penting harus didapatkan untuk perkembangan di dalam diri. Dan itulah yang saya anggap sebagai proses penting yang saya dapatkan dari organisasi, yaitu perihal tanggung jawab. Jadi memang kita ke sekolah untuk belajar, tapi di dalam hal tersebut kita juga harus mengikuti organisasi di mana kita akan melatih tanggung jawab kita, terus rasa kedisiplinan kita, terus menambah wawasan dan menambah pengalaman. Tidak hanya itu, organisasi juga banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, di antaranya melatih kerjasama. Jadi setiap ada kegiatan atau apa, kita harus melaksanakan dengan kerjasama agar hasil yang dilaksanakan tersebut itu berbuah sempurna. Melatih kepemimpinan. Nah, melatih kepemimpinan. Jadi seorang organisasi harus memiliki sifat kepemimpinan. Apakah dia termasuk seorang yang tegas, disiplin, atau bertanggung jawab. Tapi di organisasi juga belajar tentang arti kedisiplinan dan membagi waktu. Selanjutnya adalah menambah wawasan dan pengalaman. Ya, di sini di organisasi kita menambah wawasan dan pengalaman, di mana wawasan tersebut akan kita bawa terus sampai kita tua nanti, sampai kita mempunyai kita, di mana pengalaman tersebut akan kita ceritakan kepada mereka bahwa kita pernah menjalankan organisasi tersebut. Dan yang kelima itu keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan dengan baik. Di mana semua manfaat ini dilaksanakan,
tercapai. Cukup. Oke, terima kasih. Bentar. Oke. Yang terakhir pembicara ketiga untuk menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan argumen yang telah disampaikan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan dan saya tidak setuju bahwa organisasi sebagai penghambat belajar. Kesimpulannya, tidak semua hal yang bisa dilakukan Aku setuju, Bos. Enggak apa-apa, dokter. setuju bahwa tidak semua hal yang dilakukan bisa melatih kerjasama, melatih kepemimpinan, dan belajar mengatur waktu dengan baik. Bisa juga di rumah dengan schedule yang kita buat, menambah wawasan dan pengalaman, keberhasilan melaksanakan yang kita buat. Hal-hal tersebut kita hanya tidak bisa didapatkan dari organisasi lain, dan kita bisa didapatkan semua itu dari pendidikan yang sudah kita dapat. Ditambahkan oleh orang tua kita sejak ini pergaulan yang sehat di lingkungan masyarakat, dan tidak bisa kita mendapatkan semua yang kita Karena dikatakan semua yang disebutkan yang kita sebutkan di atas. Udah cukup. Oke. Silakan dari paslon OSIS pembicara ketiga sampaikan kesimpulan dari sanggahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Saya tidak setuju organisasi sebagai faktor pembelajaran. Tidak setuju teman-teman, dikarenakan seharusnya setiap anggota dalam organisasi dituntut bisa memanajemen waktu dengan baik. Karena itulah kunci utama dalam mengikuti kegiatan organisasi, sekaligus tidak menghambat dalam proses pembelajaran. Oke. Maka saya nyatakan cukupkan untuk acara debat kali ini. Terima kasih untuk seluruh paslon yang udah hadir. Semoga debatnya ada bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan ketua pelaksana, kalau misalkan ada kumpulan berarti kan harus ada orang itu. Kalau nggak ada berarti kayak kegiatan tersebut tuh nggak bakal berencana dengan baik karena ketuanya tidak mengikuti satu kali pertemuan kayak itu. Sedangkan guru kalian itu lebih menekan kalian untuk lebih aktif di kelas karena kalian udah emang ketinggalan banget sama pelajarannya. Tim Anda apa tanggapannya? Enggak. Nah, yang pertama saya sebagai ketua, Anda bilang saya sebagai ketua pelaksana dalam acara tersebut. Ada ketua pelaksana, ada juga wakil ketua pelaksana. Kenapa wakil saya tidak bisa mendampingi saya? Begitu. Ada wakil, gunanya wakil itu untuk apa sih? Ya untuk mendampingi ketua pelaksananya gitu. Kalau bisa ketua pelaksananya benar-benar tidak bisa hadir gitu, emang harus menjalankan tugas yang lain dulu. Wakil pasti bisa mewakili kamu gitu sebagai ketuanya gitu. Kalau misalnya guru itu menarget aku buat dapetin nilai yang baik gitu, ya itu juga seharusnya guru harus berpikir dong, nilai baik itu gimana ya, tergantung dianya gitu. Gak mungkin guru terus-terusan target, tidak seperti orang tua lain, tidak terus-terusan target kamu harus nilainya besar,
kamu harus kayak gini, kamu harus itu, belajar yang rajin. Kayak menurut aku tidak mungkin misalnya seperti itu. Karena dulu juga gimana sih punya pribadi gitu, punya kerjaan yang lain gitu, nggak mungkin kan seterusnya guru selalu target kamu harus besar, kamu harus besar, kamu harus ikut. Menurut aku tuh nggak mungkin banget gitu, seperti itu. Baik, saya beri satu kesempatan untuk Indra menyanyinya. Saya tadi bilang, gimana ya kalau misalnya ketua pelaksana itu kan nggak semuanya, nggak setiap hari ada kayak gitu, ada kegiatan. Nah, guru juga sama. Berarti kalau kamu ditargetin misalkan kamu nilainya harus besar karena yang kemarin-kemarin nggak baik, ya berarti yang kemarin-kemarin kamu nggak baik, makanya guru menekankan kamu untuk lebih aktif di kelas ya, karena yang kemarin-kemarinnya kamu lebih aktif di organisasi. Mengapa guru tersebut lebih menekankan kamu buat aktif di kelas ya, karena kamu emang lebih aktif di organisasi gitu. Terus sebagai ketua pelaksana, dia bisa diwakilkan oleh wakilnya, tapi kan enggak Apakah sudah cukup? ya, belum tentu si wakilnya itu bisa ya, karena pemikiran kamu sama pemikiran si wakil itu kan ada bedanya, nggak semuanya sama gitu. Mohon maaf untuk sesi pertanyaan, waktunya sudah habis. Saya berikan waktu 1 menit untuk mendiskusikan kesimpulan dari materi kalian. Pro ya pro, kontra yang kontra. Kesimpulan dari kita dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan dari disitu ada Allah SWT yang mana telah memberi dan menasihat semoga kita dapat itu pada saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk membersihkan waktu, diharapkan untuk perwakilan kandidatnya maju ke depan untuk mengambil kertas. Baik saja, kita mulai acaranya. Saya beri waktu 5 menit untuk kalian memahami materi tersebut. Mulai dari sekarang.
Waktu tinggal 1 menit terakhir. Oke, waktu selesai. Baik, acara selanjutnya untuk intro untuk menyampaikan argumennya. Dipersilakan pada pembicara pertama yang pertama untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari organisasi OSIS yang akan menyampaikan argumen saya. Yang organisasi sebagai faktor penghambat belajar. Banyak sekali di luar sana yang berpikiran seperti itu, termasuk saya. Saya setuju dengan mosi tersebut karena emang banyak sekali waktu yang dikeluarkan untuk mengurus sebuah organisasi. Bagaimana Anda mengatur waktu? Karena di luar sana banyak sekali yang berpikiran bahwa organisasi itu hanya buang waktu saja, tidak menghasilkan sesuatu apapun. Nah, terus ya, di sini tuh kamu menyampaikan materi kamu, kenapa kamu pro dengan materi tersebut, bukan menyampaikan sesuatu, nanti ada sisinya. Ini kenapa kayaknya kenapa kamu pro tim kontra sangat menang. Oh, berarti kita tuh menyampaikan menyampaikan kenapa kamu pro sama materi tersebut, apa itu yang membuat kamu yakin? Oh iya. Iya, itu kamu iya. Ngerti nih. Ulang ya? Iya. Organisasi sebagai faktor penghambat belajar. Saya setuju dengan hal tersebut karena sampai aja menurut kamu tuh baik gitu. Nah, dari pikiran kamu aja. Apa mau dilempar ke pembicara kedua untuk membantu? Dan silakan. Perkenalkan, nama saya suaranya dirasain. Di sini saya setuju dengan belajar sebagai belajar karena gak bisa tegang ya? Lagi. Organisasi sebagai faktor belajar karena kita mengikuti organisasi kita juga harus mengkonsolidasikannya kepada pelajar. Apakah sudah cukup? Belum, Pak. Pembicara satu mau menambahkan, silakan langsung berdiri. Organisasi banyak sekali menghambat faktor pembelajaran. Seperti kita,
sedang belajar banyak sekali kumpulan-kumpulan yang menarik dalam organisasi. Terus juga kita di organisasi itu nggak semuanya kita dapatkan kayak pelajaran, dan semuanya pelajaran kita dapatkan di organisasi. Jadi kita tuh benar-benar menghambat pembelajaran karena kita banyak sekali membuang waktu untuk berorganisasi. Kalau sudah cukup, bagaimana sudah dilama? Kalau sudah cukup, baik langsung saja kita ke Konta untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fianti. Saya dari organisasi PPK Majelis Permusyawaratan Kelas. Nah, baik, saya dari Info. Pertama, saya akan menyampaikan argumen saya. Saya akan menyampaikan argumen saya. Ya, berkaitan tentang musik, organisasi faktor penghambat belajar. Dari situ saya sudah bisa menilai apa argumen yang ada ungkapan itu, bahwa organisasi sangat membuang-buang waktu. Tidak mungkin lah. Yang namanya organisasi itu pelajaran baik. Organisasi ini membawa kita dalam gimana sih dalam belajar disiplin waktu. Salah kalau misalkan kalian mengungkapkan bahwa organisasi itu sebagai untuk membuang-buang waktu. Kenapa? Organisasi itu sangat dibutuhkan di luar pelaksana. Contohnya kayak DPR dan lain-lain, banyak forum organisasi yang membentuk suatu formalitas yang benar-benar itu mengungkapkan untuk kebaikan negara itu loh. Dalam sekolah aja kita OSIS, MPK, adanya organisasi itu untuk gimana ya, untuk membantu sekolah bisa maju gitu. Kenapa sih kok bisa banget kamu mengungkapkan bahwa organisasi ini membuang-buang waktu gitu? Jelas-jelas organisasi itu hal yang baik. Kita masuk ke perguruan tinggi bisa melalui dengan organisasi. Dengan organisasi kita banyak banget yang kita dapat. Tentunya dalam tadi argumen dari suara dua itu gimana ya, bahwa organisasi itu dalam argumen dari suara dua mengungkapkan bahwa organisasi itu mengganggu pelajaran. Ya itu tergantung lagi pada diri kita. Kita masuk organisasi pasti sudah dibulatkan gitu. Kenapa sih alasan kita masuk organisasi? Tentu saja orang yang dalam berada organisasi itu sudah bisa menjaga, memanage waktu, disiplin, bertanggung jawab, pasti sudah bisa. Apalagi dalam pelajaran di kelas, ketika guru masih materi, ketika kita ada organisasi, kita bisa memanage waktunya. Ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk organisasi. Dipersilakan untuk pembicara kedua menyampaikan materinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lubus, saya dari organisasi MPK. Saya ingin mengangkat dari pembicara satu mengatakan bahwa organisasi dapat menghambat pelajaran kan. Tapi dalam sistem sekolah kita bukankah sistem sekolah kita mungkin sistem sekolah lain juga menganggap bahwa organisasi itu adalah sistem pendorong untuk tambahan nilai. Jadi dalam artian seperti ini, apakah jika nilai kamu kecil atau nilai kamu tidak memuaskan, organisasi dapat membantu? Saya tidak membantu karena kita juga meluangkan waktu untuk memperbaiki keadaan sekolah. Dalam artian kita bekerja untuk sekolah, kita mendorong kualitas sekolah kita lebih baik. Antara OSIS dan MPK itu bersama, tapi nyatanya tidak. Sekolah ini hanya ada kubu dan kubu lain. Dalam artian kita selalu seakan-akan tidak saling mengenal. Dan menurut saya itu sesuatu yang wajar bagi seseorang yang untuk mengenal pelajaran. Itu sih sudah ditunggu, itu keluar dari masih anak sesuai dengan materi ya. Ya, tadi kan saya mengatakan bahwa apa sih ikut organisasi itu dapat mendorong nilai untuk kenaikan kelas seperti itu. Dan itu menurut saya itu sangat dibutuhkan mungkin karena apa? Pertama, kamu meninggalkan pelajaran. Pasti kamu sudah meminta izin sebelum itu. Dan kamu juga menurut saya sebelum kamu masuk organisasi pasti kamu sudah memikirkan apa akibatnya jika kamu ikut organisasi tersebut dan apa dampaknya bagi kamu. Cukup. Dipersilakan untuk tim pro untuk penyampaian dari pernyataan pro kontra. Langsung berdiri aja.
kebanyakan siswa atau siswi mendapatkan nilai yang cukup dibilang buruk karena mereka lebih mementingkan sebuah organisasi dibandingkan pelajaran yang ada di kelasnya. Ya memang sudah diizin, tapi kan pelajar itu tetap tertinggalkan karena kita mementingkan sebuah organisasi. Tidak bisa dipungkiri kebanyakan siswa yang mengikuti organisasi mereka mendapatkan nilai yang dibilang emang cukup kecil. Bisa dibilang buruk karena ya mereka lebih mementingkan sebuah organisasi meskipun sudah izin pada gurunya, tapi kan itu masih di dalam jam pelajaran tersebut. Apakah sudah cukup? Infonya Izin menambah, saya tidak setuju dengan argumen yang Anda keluarkan. Yang pertama, kita yang namanya belajar dalam kelas, otomatis kita benar mengikuti pelajaran yang di kelas. Tapi saya sebagai orang organisasi, saya harus bisa memanage waktu. Apa itu yang namanya manage waktu? Ketika guru menyampaikan materi, oke baik, saya mengikuti pelajaran di kelas. Akan tetapi saya juga pasti gimana ya, bisa membagi waktunya sama organisasi. Ketika guru masuk ke kelas menerangkan bla 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 kayak gini, ada suatu tugas masuk dalam organisasi, pasti guru tersebut memaklumkan kita gitu. Karena saya juga di organisasi baik gitu. Tujuan di organisasi adanya organisasi di sekolah ini ya untuk membantu organisasi ini. Kenapa guru melarangnya? Nah, dari situ aja kita udah bisa nebak ke organisasi yang ada di sekolah. Pasti itu peraturan yang ada di sekolah. Pasti itu program-program yang ada di sekolah gitu. Masa guru bilang apaan sih anak organisasi kok keluar dari kelas, kok nggak ikut pembelajaran? Ya nggak mungkin dong. Pasti gurunya juga bakal memaklumkan kita gitu. Ikut organisasi itu ya oke lah gitu. Yang penting kita tetap mengikuti apa aturan guru itu tersebut. Ketika guru itu bilang A, ya kita mengerjakan A. Ketika guru bilang B, ya kita mengerjakan B. Dan kita juga harus tetap profesional dalam organisasi. Jadi kita harus bisa membagi dua-duanya, profesional dalam belajar, profesional juga dalam organisasi. Seperti itu. Terima kasih. baik, Indro, apakah ada yang ingin menanyakan lagi? Kan nggak semua orang bisa membagi waktu itu dengan baik. Kalau misalnya ada orang yang tidak bisa membagi waktu itu dengan baik dalam organisasi dan pelajar, pasti orang tersebut bakal keteteran dalam pelajaran tersebut. Bisa menanyakan. Nah, boleh ada. Nah, saya tidak setuju dengan argumennya apa tadi Anda ungkapkan. Yang pertama, kita yang namanya, saya ulangi kembali, kita yang namanya anak organisasi, pasti kita bisa memanage waktu, pasti kita bisa bertanggung jawab, dan yang pertama itu disiplin. Kenapa sih? Ya, coba bisa ulangi kembali argumen. Otomatis anak yang udah masuk organisasi itu ya udah memikirkan matang-matang sebelum masuk organisasi. Pasti anak tersebut udah memikir, oh di organisasi bakal sibuk, oh bakal kayak gini banyak tugas, aku bakal ketinggalan tugas. Gak mungkin anak organisasi masuk dengan kita main masuk aja gitu, gak mungkin bagi saya. Dia pasti memikir 2 kali gitu untuk masuk ke dalam organisasinya aja. Seperti itu. Jadi menurut aku anak organisasi ya kita gimana sih? Pasti semuanya bisa membagi waktu gitu loh. Mana yang untuk belajar di kelas dan mana untuk dalam organisasi. Aku yakin sama anak organisasi karena saya juga mengalami gitu loh. Ketika aku fokus dalam organisasi, aku juga bisa fokus dalam belajar gitu. Untuk masalah nilai akademik, alhamdulillah sampai saat ini aku aman-aman aja seperti biasanya dengan potensi aku selama SD, SMP sampai SMA sekarang. Jadi nggak pernah merasa terganggu gitu. Aku belajar di organisasi dengan pembelajaran di sekolah itu sama-sama belajar gitu. Kita bisa belajar banyak di kelas, kita juga bisa belajar banyak di organisasi. Kenapa enggak gitu? Dan lagi di organisasi juga banyak menerapkan hal-hal yang tidak ada dalam pelajaran di kelas. Begitupun sebaliknya di organisasi juga tidak menerapkan hal-hal yang ada di pelajaran di kelas. Seperti itu. Jadi menurut aku semuanya itu bermanfaat gitu. Ya aku intinya nggak pernah
membagi waktu. Kalau misalkan anak organisasi bisa membagi waktu, nggak bakal ada masih seperti ini. Kan banyak juga anak yang ikut organisasi dengan alasan dia pengen supaya nggak terlalu aktif di kelas. Jadi mereka dengan alasan mau kumpulan ini tuh, mau kumpulan itu bu. Jadi kalau misalkan anak organisasi semuanya bisa membagi waktu dengan baik, dengan profesional, dengan efisien, nggak bakal ada masih seperti ini. Maksudnya ya sebagai faktor penghambat, berarti emang kebanyakan, bukan kebanyakan sih, emang banyak anak organisasi yang nilainya cukup dibilang buruk ya, karena mereka lebih meminat sebuah organisasi. Kalau misalkan anak organisasi bisa membagi waktunya dengan baik, tidak bakal ada masih seperti ini. Gimana? Apakah ini nyatanya? Nah, tadi yang argumen kedua kan kamu bilang kalau misalkan kita izin saat pelajaran itu kan dapat mengurangi nilai ya, intinya sih dapat menurunkan nilai. Tapi menurut aku kalau misalkan kamu guru itu kenal sama kamu, kalau kamu kenal organisasi pasti boleh sih kayak diizinin gitu, seakan-akan udah tahu kalau kamu anak organisasi. Terus yang kedua kan tadi kamu bilangnya kalau misalkan anak organisasi itu belum bagi waktu. Makanya aku tekankan lagi, pertama anak organisasi itu wajib tahu resiko apa yang diambil gitu kalau misalkan ikut organisasi itu. Bukan berarti kayak kita mau terkenal aja gitu. Emang banyak sih di kalangan kita yang cuma mau kita terkenal aja tapi nggak bisa bagi waktu. Artinya anak yang cuma nonton organisasi aja cuma pengen nonton doang kan nggak aja buruk. Kalau misalkan anak-anak itu benar-benar Dia boleh belajar. Izinnya apa? Jadi gini, kamu bilang kita izin guru kita karena dalam organisasi nilai kita jadi turun. Menurut saya tidak. Emang sebagian besar yang namanya anak sudah kenal dalam organisasi pasti dia bakal bisa membagi waktu. Bagi aku membagi waktu dan membagi waktu gitu loh. Kenapa sih masa guru mengasih nilai yang buruk ke dia gitu loh. Sedangkan ini program sekolah yang harus ada gitu loh. Kenapa guru itu kasih nilai yang buruk? Menurut aku tidak mungkin guru tersebut kasih nilai yang buruk bagi anak organisasi. Buktinya anak-anak organisasi sekarang dia pandai berbicara, dia pandai memecahkan masalah ini itu, dan dia juga bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di luar itu, baik di dalam organisasi maupun di luar, pasti dia bisa gitu. Kenapa guru menganggap bahwa anak organisasi itu nilainya kecil? Kalau menurut saya itu tidak mungkin gitu loh. Karena organisasi itu baik gitu, belajar gitu, bukan karena untuk menurunkan nilai gitu. Masalah potensial anak itu bisa kita kembangkan diri sendiri. Kenapa nggak belajar rutin aja gitu? Ya kita ada saatnya belajar rutin di organisasi, belajar rutin juga untuk masa depannya kita. Kayak gitu menurut aku. Terima kasih. Sudah cukup? Selanjutnya saya beri waktu untuk dari tim Kontra dan tim Pro menyampaikan pertanyaan dari saya guru. Kamu menanyakan kepada tim Kontra, tim Pro tentang musik tersebut. kan ibu kalian kan selalu bilang kayak aku biasa suka yang tata waktu. Saya ingin bertanya pada kalian ikut organisasi kan sekarang udah masuk ya, gimana sih cara kalian membagi waktunya gimana? Aku yang tahu kalian bisa kalian bilang kalau misalkan organisasi mau waktu, sedangkan kalian aja di sini kayak semangat kayak bisa, kayak aku tuh bisa tuh. Aku pengen tahu cara membagi waktu gimana, sedangkan kalian selalu berargumen kalau bagi waktu tuh gak semua orang bisa. Dipersilakan oleh tim Pro untuk menjawabnya. Kan kalau misalnya kita sudah ditugaskan di organisasi pasti kita akan fokus pada di situ. Dan kalau misalnya pelajaran yang ada di kelas
sembarangan atau apa gitu, pasti guru akan mengurangi nilai gitu kalau misalkan dalam tugas ini karena ya begini. Tapi kamu tadi bilang apa? Tadi bilang udah dikodratkan untuk mengerjakan tugas, sedangkan kamu juga diprogram menjadi siswa untuk menjadi mencari nilai yang baik. Pengeluarannya gimana sih menurut kamu kalau kamu bilang kayak gitu? Kan tadi itu bilang cara intinya sih cara kalian bagi waktu kan di saat pelajaran sama saat organisasi. Kalau saya sih pendapat saya, kalau misalkan di dalam sebuah organisasi ada tugas, nah kita dipanggil, sedangkan mapel gurunya itu saya kenal karakternya, dia tuh nggak suka sama yang kayak gitu. Jadi kita tuh lebih memahami sifat gurunya, kalau sifat gurunya lebih mengerti kalau organisasi itu penting ya. Berarti kan kita agak aman. Kalau misalkan sifat gurunya ya nggak gimana gitu tuh kayak rewel, iya gitu. Nah kalau misalnya sifat gurunya rewel seperti itu, kita harus bisa kalau misalkan di organisasi itu tugasnya bisa dinanti atau kita lebih mementingkan pelajaran terlebih dahulu gitu. Kalau organisasi mah kan sampingan kita, kalau kita mah siswa wajibnya itu belajar. Kalau semua organisasi itu kayak misalnya belajar dulu kalau organisasi, jadi kita tuh harus bisa memahami sifat guru tersebut gitu. Karena saya cukup menanya lagi. Nah, dari ininya. Dari tim blog saya persilakan karena sudah memakai langsung. Anda kan setuju tidak setuju dengan maksud tersebut? Ya, tenang. Bagaimana jika nilai kalian buruk dalam organisasi, sedangkan guru tersebut menuntut kalian harus lebih aktif dalam pelajaran, sedangkan posisi kalian di dalam organisasi itu sangat penting? Jadi jawab. Baik, yang namanya organisasi itu kita belajar per tim gitu kan. Yang namanya organisasi itu pasti sudah dibuatin. Nah, nggak mungkin dong di dalam tim itu kita tidak saling kerjasama, tidak saling membantu. Ketika salah satu anaknya itu merasa kesulitan, ketika guru meminta saya untuk selalu fokus dalam belajar, oke baik saya turuti. Seperti itu. Saya akan menuruti, saya akan melaksanakan tugas-tugas yang dia beri kepada saya gitu. Terutama dalam di kelas itu, pelajaran dalam kelas. Guru tidak ingin saya keluar ketika dia belum selesai mengajar. Baik, saya akan mengikuti pelajaran dia. Akan tetapi saya juga kan